Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir tahun ini marilah kita memperbanyak syukur karena masih dipertemukan dengan waktu istimewa, terutama hari Jumat seperti hari ini. Kesempatan yang ada ini mari kita pergunakan dengan terus berupaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa tambahan takwa kepada Allah tersebut dari waktu ke waktu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, para ahli berbagai disiplin ilmu telah berpendapat bahwa pada tahun 2024 nanti akan terjadi berbagai kejadian-kejadian, termasuk adanya kemerosotan kualitas di berbagai bidang, seperti kualitas moral yang menimpa bangsa Indonesia. Krisis atau kemerosotan pemahaman tentang ideologi, krisis tentang sulitnya dalam hidup atau krisis ekonomi, dan berbagai kesulitan lainnya. Di tengah prediksi yang demikian ini, marilah kita merenungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Dan sungguh kami akan uji kamu semua, wahai manusia di dunia ini, dengan rasa ketakutan yang sedikit, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda, buah-buahan, dan jiwa yang tidak stabil. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah seperti kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Orang yang mengatakan seperti itu ketika mereka diuji, mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, yaitu dimasukkan ke surga, dan mereka itulah orang yang akan mendapat hidayah dalam kehidupan ini sehingga tidak mencari jalan yang sesat selain Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57 kita telaah, kita cermati
kita angan-angan bahwa kehidupan manusia itu selalu berubah-ubah. Roda kehidupan selalu berputar. Kalau di dalam teori sejarah namanya adalah cokro manggilingan. Terkadang kita jumpai kemudahan dalam segala bidang. Pada saat yang lain kita akan temukan kesulitan dalam kehidupan kita. Pada saat tertentu kita bisa bersedih. Di saat lain kita bisa tiba-tiba menjadi gembira ria. Semua suasana ini adalah hanya sebagian kecil dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman kita bisa menjadi tebal dan agar kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Sebab orang yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berupa ditinggal oleh orang-orang yang dikasih sayangi, juga berupa kekurangan harta dan lain sebagainya. Dalam sebuah kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang ditulis oleh seorang ilmuwan yang bernama Ahmad Dardir, mendendangkan sebuah syair, wa kun ala alaihi sakuro wa kun ala balaihi saburon, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan, dan bersabarlah atas semua cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bait syair ini menjelaskan tentang tugas kita agar pandai bersyukur atas karunia Allah. Anugerah yang diberikan tidak membuat kita terlena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula pada waktu kita ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita adalah bersabar. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu yakin seyakin-yakinnya Allah akan memberi kemudahan kepada kita di kemudian hari setelah kita ditimpa musibah. Allah berfirman sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini Allah mengulangi tentang kebersamaan antara kesulitan. Pasti akan ada kemudahan. Itu pasti. Itu adalah firman Allah. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah tersebut, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqtul usra wahidatan wa khalaqtul sayraini. Aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di situ pula, di dalam kesulitan yang satu itu, aku Allah ciptakan 2 kemudahan. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, sekarang ini di antara kita jamaah Nur Hikmah yang mulia ini, mungkin saja sedang ada yang dalam posisi tertimpa berbagai kesusahan dan kegagalan, atau sedang berharap tapi tak sesuai harapan itu. Misalnya, mungkin saja yang jadi petani itu gagal panen, atau saat kerja di kantor ada masalah di tempat kerjanya. Mungkin saja yang sedang berdagang ditipu orang sehingga bangkrut, atau apa saja. Hal tersebut bisa saja
menimpa kita di saat-saat demikian, kita tetap harus menata hati untuk memosisikan dugaan yang baik terhadap Allah, bahwa musibah-musibah itu, kesulitan-kesulitan itu datangnya dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, di hadis qudsi ini Allah menegaskan sebagai berikut: Ana idza dhanna abdi bi, aku Allah itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maknanya, jika meyakini bahwa Allah tidak bisa menyelesaikan masalah kita, maka masalah itu pun tidak akan selesai. Sebaliknya, apabila kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan yang menimpa kita, yang menurut ukuran kita masalah itu sangat berat, sangat rumit dan tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi Allah pun pasti akan menyelesaikan problem tersebut dengan cara-caranya. Allah pasti akan menyelesaikannya apabila di dalam hati kita yakin seyakin-yakinnya bahwa semua masalah itu pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang mulia, tentang kesulitan ini Ibnu Mas'ud menyebutkan sebagai berikut: Walladzi nafsi biyadihi law kana usru fi hujrin la talabahul yusru hatta yadkhula alaihi wala yadliba usru yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam satu lubang yang sempit, pasti kemudahan akan mencarinya dan bisa memasuki lubang yang sempit itu. Dan kesulitan tidak akan mengalahkan kemudahan, dalam arti kemudahan pasti akan menang. Hadirin rahimakumullah, solusi terbaik menghadapi hidup susah di tahun 2024 nanti adalah optimisme. Al-yakinu al-ilmu kulu. Optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Mari kita bangun optimisme, menatap masa depan dengan optimis, dengan membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap rajin menjalankan sholat malam di tengah malam yang sunyi, supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang indah. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka problem tersebut, termasuk masalah negeri ini yang diperkirakan tahun 2024 nanti akan menghadapi berbagai problem. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati intindorul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu kebahagiaan. Yang dimaksud Rasulullah adalah optimisme, menyambut datangnya kebahagiaan itu merupakan ibadah yang sangat bagus dan baik. Sekali lagi, bahwa menatap masa depan dengan riang gembira adalah ibadah yang sangat baik. Perhatikan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Kesimpulan khotbah kali ini, yang pertama, jika bahagia, sikap kita harus bersyukur. Jika berduka, maka kita harus bersabar. Yang kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimisme dan riang gembira. Itu sangat penting. Yang ketiga, hidup harus bersikap baik sangka kepada Allah. Berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Yang keempat,
bagi orang yang sedang dirundung duka penuh cobaan hidup, hendaknya memperbanyak doa seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul arsil azim, atau ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith, atau Allah Rabbi la usriku bihi syai'an. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah bisa mensyukuri berbagai macam nikmat Allah. Andai saja kita diberi cobaan, semoga dianugerahi sabar dan tetap optimisme, serta agar kita termasuk pribadi yang selalu dekat kepada Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad salat, qad salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sholli Nabi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahmid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطبعا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الفاتحة.